الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Allah dalam keadaan batin. Ketika Allah dalam keadaan batin, hanya Dia semata-mata yang wujud. Aku cuma yang ada, kata Allah. Akulah yang dikatakan Ahmad, aku pula lah yang disebut namanya Muhammad. Aku yang Ahmad dan aku yang Muhammad. Akulah yang terpuji dan aku pula yang memuji. Ini yang disebut namanya puji kodim bagi kodim. Puji Allah bagi Allah. Karena tidak ada yang memuji pada saat itu, melainkan hanya Dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Makanya Ustaz bilang, dia masih dalam keadaan jomblo. Belum ada yang memuji dirinya, kecuali dia memuji akan dirinya sendiri. Namun dianya itu adalah batin. Batin. Kapan dia itu baru bisa dikenal? Apa kata Allah? Lihat. Kuntu kanzan mahfiyat wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu dari diriku, supaya yang aku ciptakan itu dia mampu mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Itu menterjemahkannya secara harfiah, menciptakan, menjadikan. Sebenarnya Allah tidak pernah menciptakan. Aku ingin dikenal, kata Allah, lalu aku tajalikan diriku. Aku tampakkan diriku. Aku zohirkan diriku, kata Allah. Itu makna hakikatnya. Bukan menciptakan. Allah mentajalikan dirinya, Allah menzahirkan dirinya. Karena aku ingin dikenal, maka aku tajalikan diriku, aku zahirkan diriku, aku tampakkan diriku. Maka tajali diriku itu, penampakan diriku itu, inilah yang disebut namanya dengan nur. Tajali Allah, penampakan diri Allah, ini yang disebut namanya dengan nur. Nur apa namanya? Lihat. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya nur Allah. Nur Allah. Atau disebut juga namanya nur ilahi. Karena nur itu asalnya daripada dirinya sendiri, maka disebut namanya nur Allah atau nur ilahi. Yang kedua, disebut juga nama nur ini adalah Nur Muhammad. Kenapa disebut Nur Muhammad? Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, maka disebutlah namanya Nur Muhammad. Pertanyaannya Bapak Ibu, antara nur Allah dengan Nur Muhammad, dua atau satu kah orangnya nih? Satu Bapak Ibu. Cara penyampaiannya dua, cara menjelaskannya dua, tapi orang yang kita jelaskan itu dirinya tetap satu. Disebut namanya Nur Allah karena nur itu memang asalnya adalah dari dirinya sendiri. Disebut namanya Nur Muhammad karena nur ini tempat memandang nyatanya akan wujud dirinya. Di Esa tidak boleh dipisah ceraikan Bapak Ibu. Maka Nur Muhammad inilah yang disebut namanya wujudullah. Nah, ini Bapak Ibu. Nur Muhammad itu juga disebut namanya Ainullah. Jadi yang dikatakan wujudullah
yang disebut Ainullah itu inilah nur. Ini Bapak Ibu, Nur Muhammad. Ini dalam bahasa tauhid disebut namanya wujudullah Ainullah. Dalam bahasa thariqat disebut namanya nur ini Miratillah. Miratillah. Cermin untuk memandang nyatanya wujud diri Allah. Dalam bahasa syariat, nur inilah yang disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Dalam bahasa ma'rifat, nur itu tiada lain adalah Allah tuh. Dalam bahasa ma'rifat, nur itu tiada lain adalah Allah. Inilah yang Allah maksudkan wajah alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya aku jadikan nur itu sebenarnya bahagian daripada diriku. Ini yang dikatakan bahagian diri Tuhan. Makanya kalau kita ambil kiasnya Bapak Ibu, kita ini hanyalah satu tetes dari sebuah lautan saja Bapak Ibu. Apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu ingin tahu rasa asin air laut, perlukah Bapak Ibu menghabiskan air laut ke semuanya sehingga kita baru tahu asinnya air laut itu? Tidak. Jadi bagaimana caranya supaya tahu kita asinnya air laut itu Bapak Ibu? Ambil satu tetes, lalu teteskan ke lidah kita itu. Disitulah kita paham, satu tetes air laut yang kita teteskan ke lidah kita, disitulah kita bisa paham dan mengerti rupanya satu tetes air laut itu adalah asin. Itu maksudnya untuk memahami asinnya air laut tidak perlu kita meminum air laut itu keseluruhannya, cukup satu tetes saja. Apa sebabnya? Karena satu tetes air laut itu adalah bahagian daripada air laut itu sendiri. Untuk mengenal Allah, tak payah Bapak Ibu. Tak perlu dikaji alam ini keseluruhannya. Sulit kita memahami nanti Bapak Ibu. Ya. Kalau mudah kita memahaminya, tak payah kita memahaminya. Kenalilah namanya nur ini. Nur ini adalah satu tetes bahagian daripada diri Tuhan. Nur inilah yang awal mula pertama kali diciptakan Allah. Nur inilah yang pertama kali dijadikan oleh Allah. Karena dia yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah, maka nur itu tiada lain adalah bahagian daripada dirinya. Untuk melihat dan menyaksikan dirinya yang sebenar-benarnya. Maka disitulah dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau untuk melihat dan menyaksikan akan diriku. Nih Nur Muhammad ini. Aku jadikan Muhammad, aku ciptakan Nur Muhammad untuk melihat nyatanya diriku. Makanya Nur Muhammad itu dikatakan wujudullah, Nur Muhammad itu Ainullah, Nur Muhammad itu Miratillah, Nur Muhammad itu hamba Allah. Nur Muhammad inilah wujud untuk melihat nyatanya akan diri Allah itu. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat nyatanya Nur Muhammad Bapak Ibu. Disitulah Nabi menjelaskan, ana minallah wal mu'minuna minni. Ana minallah wal alam minni. Aku langsung daripada nur zat Allah, sedangkan alam dan dirimu daripada diriku. Makanya pahamilah hakikat rahasia siapa Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Rupanya rahasia hakikat Nur Muhammad itu tiada lain, nyatanya akan diri Allah.
Siapa yang telah mengenal Nur Muhammad sebagai nyatanya akan rahasia diri Allah, sama artinya dia telah menyaksikan Allah. Siapa yang telah berjumpa dan bersua dengan Nur Muhammad, sudah sama dia telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena Nur Muhammad itulah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu, Bapak Ibu. Sekarang mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu tak perlu lagi Bapak Ibu cari. Karena Nur Muhammad itu sudah sempurna pada sesi alam ini. Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian alam. Tubuhnya sekalian alam, ruhnya sekalian alam. Itu adalah Nur Muhammad. Makanya dari Nur Muhammad inilah zahirnya langit dan bumi. Nah, langit dan bumi, isi di antara keduanya. Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta, sudah menjadi langit dan bumi, isi di antara keduanya. Artinya apa? Bahwa seisi alam ini, langit dan bumi ini, inilah wujud nyatanya Nur Muhammad itu. Jadi tak perlu payah-payah mencari Nur Muhammad. Yang hadir ini Nur Muhammad semuanya. Yang wujud ini Nur Muhammad. Yang payah itu mencari Nur Hayati yang payah. Temui ayah bundanya, baru jumpa. Kalau mencari Nur Muhammad, mudah Bapak Ibu. Karena seisi alam inilah disebut namanya Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta, dan Nur Muhammad itulah yang disebut ruhnya alam semesta. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang Nur Muhammad yang menjadi tubuhnya semesta dan ruhnya alam semesta, sempurnalah sebutannya dengan insan, Bapak Ibu. Insan. Insan itulah sebenarnya kesempurnaan nyatanya Nur Muhammad itu. Jadi memandang Nur Muhammad itu kepada insan inilah. Siapa yang mengenal dirinya, bahwa dirinya itu adalah Nur Muhammad, tubuhnya asalnya daripada Nur Muhammad, ruhnya juga asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah namanya Muhammad yang telah nyata rupanya, yang disebut dengan insan. Siapa insan? Kita tarkikan ke atas lagi. Yang disebut insan ini, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu wujud nyatanya diri Allah, itu tiada lain Allah lah itu semata-mata. Maka memandang, meniliknya kepada diri. Nggak memandang dan meniliknya keluar diri, Bapak Ibu. Kepada diri ini, insan. Siapa insan ini? Nah, lihat. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah diriku, rahasia diriku, dan akulah rahasianya. Al-insanu sirri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu adalah rahasiaku, kata Allah, rahasiaku itu tiada lain adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah aku, maka akulah itu yang sebenar-benarnya. Inilah pesan Nabi. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi mencari dan menemui Tuhan itu, cari, tilik pada diri, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh orang tua kita itu, baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku yang wujud dengan sendirinya, kata Allah.
Nah, jadi memandangnya itu kepada insan. Insan yang bagaimana tempat memandangnya? Lihat. Insan itu ada yang baik perangainya, ada pula yang buruk perangainya. Untuk memandang kesempurnaan nyatanya wujud diri Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik perangainya. Jangan kepada yang buruk. Inilah mendudukkan adab. Yang baik ini masih ada derajat dirinya. Pandanglah kepada insan yang disebut soleh. Baik lagi soleh. Jadi memandang kesempurnaan nyatanya wujud diri Allah pada insan, pandanglah kepada insan yang baik lagi soleh. Di atas soleh itu masih ada lagi Bapak Ibu. Pandanglah kepada aulia. Soleh tapi dia itu walinya Allah. Itu memandang kesempurnaan nyatanya diri Allah itu. Di atas wali Allah masih ada makomnya lagi. Ini disebut namanya para nabi. Memandang kesempurnaan wujud nyatanya Allah itu kepada insan yang kapasitasnya adalah sebagai seorang nabi. Nabi berapa jumlahnya Ibu? Boleh nego kita lagi? 25. Nabi itu jumlahnya 124.000. Nah, 124.000. Di atas Nabi masih ada makomnya. Ini yang disebut namanya dengan Rasul. Nah, Rasul. Berapa Rasul jumlahnya Bapak Ibu? 315. Maka pandanglah kesempurnaan insan itu pada Nabi dan Rasul yang 315. 315 itu pandang lagi ke 25. Dari yang 25 itu pandang lagi kepada yang 5-nya. Dari yang 5 itu pandang kepada yang satunya. Siapa yang satu itu? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan memandang wujud nyatanya diri Allah itu kepada insan, nabi dan rasul, itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, siapa yang ingin bertemu Rabb-nya, maka contohlah Rasulullah itu. Karena Rasulullah itulah uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi dirimu, bagi orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhannya. Jadi Nabiuna Muhammad SAW itulah contoh yang terbaik untuk mengenal akan Tuhan. Maka di situ Rasul pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku ini sebenarnya? Ana la adri ya Rasulullah, Allahu a'lam wa rasul. Allah yang maha tahu dan Rasulnya sajalah ya Rasulullah yang mengerti dan paham siapa engkau yang sebenarnya. Apa kata beliau kepada Umar? Wahai Umar, ana Ahmad bilal mim. Ana Ahmad bilal mim. Wahai Umar, aku ini adalah Ahmad, tidak ada huruf mim. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Ahad. Nah, Ahad itu artinya Esa. Nah, siapa yang Esa? Allah. Disitulah penekanan Rasul. Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku ini, sudah sama kamu memandang akan Allah. Apa maksud yang sebenarnya? Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad, Nur Muhammad ini adalah wujud nyatanya Allah. Nur Muhammad ini adalah wujudnya Allah. Nur Muhammad ini adalah cermin untuk memandang wujud Allah.
Sekarang Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku dan Nur Muhammad itu sudah jadi ruhku. Mampu kamu memandang Nur Muhammad yang sudah nyata sempurna pada diriku? Sudah sama artinya kamu memandang akan Allah. Itulah kata Rasul. Tuba man ro'ani wa amanabi. Wa tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku dan dia beriman kepada aku. Dan beruntung pula orang yang mana orang itu melihat aku, maka dia beriman kepada aku. Maka beruntung pula dia. Artinya apa? Tidak masuk neraka orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Makna yang sebenarnya, kalaulah melihat Nabi itu tidak masuk neraka, Abu Lahab kira-kira melihat Nabi enggak itu? Hah? Abu Lahab setiap hari lihat Rasulullah. Masuk surga atau neraka dia? Masuk neraka Bapak Ibu. Bukan masuk surga. Makanya yang dimaksud oleh Nabi itu, tuba man ro'ani wa amanabi itu, beruntunglah kamu kalau kamu melihat aku, lalu kamu itu beriman kepada aku, dan kamu tidak akan masuk neraka. Maksud yang sebenarnya bukan melihat fisiknya, sosoknya. Karena Muhammad itu Bapak Ibu bukanlah sosok seorang laki-laki di antara kamu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi kalau kita bercerita tentang Muhammad, ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Jadi dikiaskan oleh orang arifin, bercerita tentang Muhammad itu seperti dua mata pedang. Dua sisi mata pedang, ke atas dia kodim, ke bawah dia baharu. Ke atas dia kodim, itu maksudnya Nur Muhammad. Nah ini dia Bapak Ibu, kesinilah ya, Nur Muhammad. Nur Muhammad, ini kodim. Nah, ke bawah dia baharu, ya, baharu. Itu telah berbentuk jasmani. Nah, jasmani. Nah, jadi maksudnya ke atas dia kodim itu adalah Nur Muhammad. Dari sisi ruhani maksudnya. Siapa yang mampu memandang Nur Muhammad yang sudah nyata pada diriku, sudah sama dia melihat dan menyaksikan Tuhan. Itu maksudnya. Makanya Rasul katakan, man ro'ani faqad haq. Hei Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku, maka dah sama kamu melihat dan menyaksikan Allah. Kenapa demikian? Karena aku inilah kenyataan untuk memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Dari sisi ruhani Bapak Ibu. Ya, dari sisi ruhani. Makanya Nur Muhammad itu sudah sempurna, dia sebutannya sebagai insan. Secara zahir dan secara batin Bapak Ibu. Sekarang beliau sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, ya, bagaimana cara memahami lagi? Pahamilah Muhammad secara makna yang hakikinya. Muhammad secara makna hakikinya itu adalah Nur Muhammad. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, Bapak Ibu bukan Rasul, namun diri Bapak Ibu kita ini bahagian daripada dirinya juga. Contoh, nih gelas Bapak Ibu. Gelas kaca, lalu kita lempar ke atas. Kemudian sampai bawah pecah, dia berdari-dari Bapak Ibu keping. Ada yang 4 meter pecahnya nih. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter. Walaupun pecahan gelas ini ada yang 4 meter, 4 meter itu juga bahagian daripada gelas ini juga. Itu maksudnya. Karena Nur Muhammad itu sudah nyata pada sisi alam, pada Nabi dan Rasul. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi dan bukan Rasul, namun hakikat diri Bapak Ibu bahagian daripada Nur Muhammad itu juga. Maka Muhammad lah namanya itu Bapak Ibu. Ini yang mesti kita pahami. Kalau kita sudah yakin
Siapa diri kita ini sebenarnya? Tiada lain adalah Nur Muhammad. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajasadal anbiya. Allah akan haramkan bumi ini. Bumi ini tidak akan makan diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Mati kita tidak membusuk dia. Mati kita tidak membangkai dia. Mati tidak dimakan oleh belatung. Yang tidak dimakan oleh belatung, yang tidak menjadi bangkai adalah orang yang telah mengenal rahasia dirinya, zahir dan batin, itu tiada adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah itu. Maka memandang, menilik Nur Muhammad itu, pandang dan tiliklah kepada diri ini. Walaupun pandang dan tilik kepada diri, ingat, diri Bapak Ibu bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah wujud nyatanya diri aku. Usah ulang lagi, ini bahasanya berkias, tapi ambil hikmahnya situ. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu, dirimu itulah nyatanya aku. Itu maksudnya. Walaupun orang mengatakan kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut namanya insan, tapi insannya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut punya diri, tapi dirinya kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan diri kita, insan dan orang bukanlah nyatanya akan diri kita, lalu siapa insan, siapa orang, siapa manusia itu? Tiada lain adalah akan diriku, kata Allah. Disitulah Allah mengatakan, khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa ar-Rahman, dirinya Allah. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa diriku. Makanya dalam bahasa Thariqat, insan dan Adam, Bapak Ibu ini dalam bahasa Thariqat disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Itu bahasanya. Jadi cermin itu fungsinya untuk apa, Ibu? Cermin fungsinya untuk apa? Untuk melihat diri, kan? Nah, contoh gini. Sebelum Bapak Ibu ke masjid, Bapak Ibu tadi bersolek. Ya, kalau Bapak Ibu bersisir, bergaya. Kalau ibu-ibu pakai lempeng siti. Ketika ibu-ibu tadi pakai lempeng siti di depan cermin, terlihat nggak diri Ustadz di situ tadi? Kenapa tidak terlihat, Ibu? Hah? Ketika ibu tadi bercermin, pakai jilbab, pakai bedak, terlihat nggak diri Ustadz dalam cermin itu tadi? Tidak. Kenapa tidak terlihat? Karena yang bercermin itu bukan Ustadz. Yang bercermin itu ibu-ibu. Kalau ibu yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin itu? Ya diri ibu-ibu, bukan diri Ustadz. Apa maksudnya? Alam ini, diri Bapak Ibu ini adalah cermin Allah. Karena Allah cuma satu-satunya. Allah cuma yang ahad. Allah cuma yang tunggal. Kalau Allah cuma satu-satunya, sedangkan diri dan alam inilah cermin untuk memandang akan rupa diri Allah, ya, maka ketika kita memandang kepada alam, memandang kepada diri siapa yang terlihat pada diri ini? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.